Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah memberi kebijakan untuk belajar di rumah dan melakukan pembelajaran dengan secara online. Aktivitas pembelajaran online pastinya menimbulkan kejenuhan bagi siswa maupun guru. Untuk itu, agar tidak bosan dan jenuh, kita harus mensiasati beraktivitas dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga. Olahraga sangat penting kita lakukan pada saat kita lagi belajar daring. Dalam melakukan olahraga, kita bisa mengatasi tekanan darah tinggi kita yang setiap hari berfokus pada mata pelajaran. Olahraga juga bisa meningkatkan respon terhadap stres psikososial serta pencegahan depresi yang disebabkan kita tidak pernah keluar ruangan dan berpacu dalam pembelajaran online. Yang kedua, berkebun. Berkebun dapat menghilangkan stres alami di masa pandemi karena bisa mendapatkan udara segar, paparan sinar matahari, bahkan kontak langsung dengan tanah yang membantu melepaskan serotonin di otak akibat tugas dari guru. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan bermain games. Ini juga dapat menghilangkan rasa jenuh di rumah pada saat belajar daring. Karena bermain games bertujuan untuk bersenang-senang supaya diri kita terhibur dan bisa mempererat ikatan kebersamaan dengan lawan main. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan menonton film. Di sela-sela belajar online, tidak ada salahnya apabila kita menikmati hiburan dengan menonton film yang kita sukai. Kegiatan ini bisa dilakukan apabila semua tugas online sudah dikerjakan. Menonton film bisa menaikkan mood booster diri kita supaya tidak lelah dan sedih dalam memikirkan tugas yang menumpuk. Pada saat pembelajaran daring seperti ini, kita harus fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Terdapat hal yang bisa menunjang pembelajaran kita agar kita lebih paham dengan pelajaran yang diberikan. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat grup belajar. Dengan saat ini yang sulit untuk dilakukan di masa pandemi ini, kita juga bisa menggunakan satu aplikasi agar kita lebih paham memahami pelajaran yang diberikan. Aplikasi tersebut adalah yang sudah kita ketahui, yaitu adalah WhatsApp. Dengan WhatsApp Group itu adalah merupakan salah satu aplikasi di mana seseorang atau sekelompok orang dapat berkomunikasi melalui tulisan, telepon, panggilan video, mengirim video, ataupun mengirim gambar. WhatsApp dapat menjadi cara yang bagus untuk menghubungkan orang-orang tertentu. Dengan WhatsApp Group juga kita bisa menggunakannya dengan cara berdiskusi dengan teman kita ataupun saling memahami antar satu sama lain agar kita juga dapat lebih memahami pelajaran apa yang diberikan waktu sekolah. Cara mengubah background pada Google Meet agar terlihat lebih menarik yaitu yang pertama, kita klik more option, kemudian change background. Nah, di sini ada beberapa background, ada 4 background yang bisa bergerak dan beberapa background yang lucu-lucu. Juga ada background yang bisa membuat latar belakang kita blur, atau kita bisa mengubahnya dengan gambar yang kita punya sendiri. Untuk menunjang pemahaman kita, terdapat satu hal yang dapat memenuhi hal tersebut, yaitu dengan cara review materi. Dengan melakukan review materi, kita secara langsung mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Dengan review materi, kita secara langsung mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Dengan kita mereview materi, kita akan lebih kuat saat memahami materi daripada kita tidak mereview materi tersebut. Lalu dengan mereview materi itu dapat memudahkan kita mempertimbangkan informasi dan mempercepat kita dalam menentukan
cara untuk menyiapkan materi di otak. Lalu dengan mereview materi itu dapat membantu kita untuk mengenang pengalaman belajar dan menghitung satu demi satu perolehan kekayaan pengalaman studi. Kita juga akan termotivasi untuk mengingat kembali setiap topik yang kita pelajari pada waktu menerima pelajaran tersebut. Lalu dengan review materi itu juga dapat mengawal diri kita mengunjungi kembali berbagai pengalaman baru yang telah dilipat. Selama pembelajaran daring, kita harus tetap mempunyai catatan pembelajaran yang sudah kita pelajari atau kita dengarkan dari penjelasan guru maupun dari buku. Dalam mencatat sebuah poin-poin yang menurut kita itu penting, kita bisa menggunakan sticky note. Kegunaannya dari sticky note yaitu sebagai catatan kecil, mengingatkan tugas, dan beragam kegunaan yang bersifat fleksibel agar mudah diingat-ingat. Sticky note bisa ditempel di berbagai tempat seperti di komputer, dinding, dan dimanapun saja. Cara merecord materi melalui Google Dokumen. Pertama-tama kita buka akun Google yang pertama, kemudian kita ketik materi yang akan kita record. Misalkan materi teorema Pitagoras. Kemudian kita pilih video yang akan direcord. Di sini saya menggunakan video dengan judul Media Pembelajaran Teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Setelah itu, kita perkecil layarnya. Kemudian kita buka lagi Google Chrome melalui akun yang berbeda. Kemudian kita ketik Google Dokumen. Selanjutnya kita pilih Google Dokumen melalui www.google.com. Kemudian klik butuh Google Dokumen yang personal. Kemudian pilih resume yang Corel. Di sini ada tulisan, kita CTRL-A, kemudian kita hapus semua. Lalu layarnya kita bagi dua dengan materi yang akan kita record. Untuk merecord, kita klik Tools, kemudian kita klik Voice Typing. Di sini ada beberapa bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia karena materi yang kita gunakan berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita play dan kita klik. Setelah selesai, kita menyimpannya, kita klik File, kemudian kita klik Download. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang Microsoft Word. Selanjutnya dia akan otomatis terdownload dan tersimpan dengan judul resume.